Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjut lagi ya. Untuk yang video ketiga ini lebih ke dimensi ya. Bagaimana kita merepresentasikan dimensinya di benda kerja. Di, di ini, di video yang kedua, yang sebelumnya itu, kalau diameter itu kan pakainya lingkaran, terus kemudian dia ada melintang gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang lengkung, dia pakainya R seperti ini. Oke. Nah, ini ada plus minus, ya ini toleransi ya. Nah, saya lanjutkan lagi, mungkin biar lebih paham. Nah, jadi jadi size dan lokasi itu digunakan untuk mendeskripsikan part untuk diproduksi benda tersebut itu untuk diproduksi gitu. Jadi ada yang namanya panjang, ada yang namanya lebar. Nah, untuk W sama H ini didapat dari mana? Ini tergantung sama tergantung kitanya aja sih gitu. Misalnya H ini berapa, W ini diisi angka ya. Sama halnya ini. Nah, ini H sama W-nya itu diisi angka. Nah, seperti ini. Jadi ini ada panjang dan di sini ada lebar. Jadi ada dua size ya. Ada yang dari ujung kiri ke kanan, atas sampai bawah. Ada juga yang dari ini, dari bawah sampai ke tengah, ke center dari sebuah lubang. Nah, kemudian di sini ada garis lingkaran, ada ditambah menyimpang gitu garisnya untuk jadi kalau yang untuk lingkaran ini maksudnya diameter ya. Ini ada lingkaran ditambah ada garis yang menyimpang. Sehingga representatifnya kalau dari tampak atas seperti ini. Gitu. Oke, lanjut ke sini. Nah, ini kebetulan ada beberapa seksi ya. Ada beberapa seksi. Ini datum surface-nya itu jadi garis yang permulaan gambarnya, mulanya gambar itu di sini. Dasarnya itu di sini. Nah, kemudian ini garis X-nya ke kanan untuk ini ke Y-nya ke atas gitu. Jadi di sini ada 30, 45, 75. Itu didasar dari mana? Didasar dari si ini. Si awal mulanya. Awal mulanya garis itu dimulai sampai si center yang pertama itu 30. Awal mula yang pertama ini sampai ke center lingkaran kedua itu 45, begitu seterusnya sampai 100. Ini juga ini ke atas ada 30 dari ini sampai center yang paling rendah. Bukan ketemunya itu yang paling rendah atau yang paling dekat gitu ya. Dari sini ini kan awal mulanya dia menggambar nih. Ketemu center yang paling dekat itu adalah di lingkaran yang pertama. Kemudian yang ke ini, kalau dari segi Y kita tarik ke atas, itu dia ketemu sama lingkaran pertamanya itu adalah lingkaran yang paling kecil. Walaupun yang ketemunya dari X-nya itu, lingkaran yang ketemunya pertama itu adalah lingkaran yang ini. Tapi ya, dihitungnya kalau dari segi ini, dari titik ini, lingkaran pertamanya adalah ini. Kalau ke kanan ya, kalau ke kanan, kalau ke atas itu yang ini, yang paling dekat. Nah, ini untuk yang dimensi ya, dimensi penamaannya ya. Penamaannya itu dari yang pendek ke yang panjang. Ini jangan ditindih, ini kan yang paling pendek ya. Lebar yang paling pendek itu di sini ada 13, dia ditulis yang lebih rendah dibandingkan dengan yang dari kiri ke kanan yaitu adalah 64 kayak gitu. Nah, ini untuk untuk pengukuran ya seperti ini. Jadi untuk ukurannya itu tuh di atas benda kerjanya, jangan yang ini. Misalnya kita pernah lihat di mana ya, di gambar rumah.
di gambar rumah itu kan ada kelihatan tuh. Kalau dari misalnya dari halaman depan sampai garasi, ujungnya garasi itu berapa. Kemudian halaman depan sampai kamar depan berapa gitu. Sorry, bukan halaman. Misalnya ada gambar apa namanya, rumah lebarnya kamar mandi berapa. Nah, itu kan ada dimensinya ya kan. Ada ukuran dimensi. Nah, ukuran dimensi itu ditaruhlah di luar dari gambarnya itu. Nah, ini. Nah, tetap jadi yang benar ada seperti ini. Kita lihat lagi mungkin ketika kelas saya akan menunjukkan ya gambarnya untuk desain rumahnya kayak gimana. Jadi better seperti inilah. Jadi diukur ini nggak usah ditulis selisihnya yang B, kalau yang ini kan ditulis ya, cenderung ditulis A berapa, B berapa, kemudian C berapa. Ini malah membingungkan ya kan jadi ya. Nah, betternya seperti ini. Mungkin nanti saya tunjukkan waktu kelas. Biasanya itu di denah rumah nggak di detail gitu sekatnya antara ini berapa gitu, dia cenderung misalnya dia panjang, kemudian ada bagian yang merupakan selisih dari si panjangnya itu dikurangi dengan part-part yang didetailkan sebelumnya gitu. Ini nah, ini untuk pengukurannya, jadi di sini ada patahan ya, ini dia cenderung horizontal kemudian dia miring. Ini ada sedikit ke atas yang seperti ini, dia lebih detail ya, lebih detail seperti ini. Nah, ini kenapa dia ditulis lingkaran kemudian ada garis yang melintang gitu, karena dia ini adalah lubang. Sehingga kalau orang melihat ini, orang melihat ukurannya kalau seperti ini, itu orang melihat bahwa benda kerjanya ini adalah bentuk lingkaran. Namun, kalau misalnya dia berbentuk kotak, dia nggak perlu diberikan seperti ini, lingkaran menyimpang ini. Nah, kalau untuk kotak seperti ini, dia cenderung kubus gitu. Oh ya, ini dia nggak, ini udah full ya. Maksudnya ini adalah benda kerjanya udah full gitu, jadi dia nggak dipotong. Ini untuk, nah ini 4 kali lingkaran kemudian ada menyimpang, jadi maksudnya ini masing-masing lingkarannya itu berukuran diameternya 0,375. Kalau yang ini dia ditulis lurus ya, lurus, titik-titiknya ini lurus dibandingkan dengan ini. Dia nggak pas dari pusat lingkarannya itu. Kalau yang ini simbol for drilling operation. Jadi Banca mungkin saya akan menunjukkan ya, kalau misalnya di sini dia berbentuk kotak. Nah, kalau yang ini dia mengerucut gitu. Nah, kalau ini bisa dilihat itu adalah kedalaman. Nah, seperti ini. Simbolnya lebih detailnya seperti ini. Jadi ceritanya di sini adalah dia bacanya ini, dia lubangnya itu berbentuk kotak, dasarnya itu dia datar, kemudian dia lubang, yang mana lubangnya itu adalah 20 mili ya. Di sini dia pakai mili kebetulan. Nah, sedangkan ini 2, ini 8, dia menandakan bahwa kedalamannya ini adalah sejumlah 8. Dia masuk ke dalamnya ini adalah 8, sedangkan yang ini dia keterangannya adalah ke bawahnya itu sejauh 2 mm, 2 mm ke bawah, ke dalamnya seperti itu. Nah, kalau yang ini dia dia mengerucut ya. Jadi dia ke dalam gitu, yang mana untuk sudutnya itu 90 derajat.
Seperti ini. Ini lebih tepatnya, lebih apa? Lebih detailnya ya kalau tampak samping, kalau dia dipotong. Ini tampak atas, kalau tampak atas seperti ini. Kalau dia dipotong sehingga didapatkan seperti ini. Dipnya itu adalah 20. Sama kan ini. 20 maksudnya di sini dipnya itu ada 20 sehingga kalau dipotong hasilnya seperti ini. 20 itu dari permukaan sini, permukaan atas sampai si batas patahannya itu. Ini seperti ini. 90 itu ini. Jadi kalau diterusin 90 ya. Maksudnya itu diterusin gini. Sorry. Ini, sorry saya miring ya. Jadi maksudnya ini sudutnya itu adalah 90 gitu. Nah, ini ada 45 itu dilihat dari dari miringnya ini sampai garis vertikal ke atas. Ini kalau seperti tempat tisu ya, untuk dimensinya seperti ini, hitungannya apa, ngasih keterangannya. Oke, jadi 30 ini dilihat dari si selesainya lengkungan ya, selesainya lengkungan. Batas mendatarnya itu 30 gitu. Nah, maksudnya 2 kali R itu adalah ini. Lengkungannya itu ada 2 gitu. Sedangkan 10-nya ini dia lebarnya dari si lubang ini. Oke, terima kasih semuanya. Itulah yang dinamakan perpotongan ya. Section view and dimension. Jadi kita belajar tentang bagaimana kalau misalnya perpotongan itu dilihat lebih detail ya, bendanya itu bentuknya gimana. Bisa jadi perpotongan itu digunakan untuk melihat kira-kira dipnya berapa, kemudian sudut antara, kalau misalnya sudut antara misalnya bendanya itu berupa kerucut ya di dalam ya, kalau di luar kan nggak kelihatan biasanya ya. Oleh karena itu perlu dipotong untuk melihat si kedalaman dari lubangnya itu, bisa jadi sudutnya kerucut kalau misalnya bendanya itu kerucut. Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian kalau misalnya pengen fast respon bisa langsung di pas perkuliahan di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.